Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin coba menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari Abu Janda di laman sosial medianya. Yang pertama dia bertanya, kata dia, bukankah Masjidil Al-Aqsa itu ada 80 tahun setelah Rasulullah wafat? Tapi kenapa di dalam surah Al-Isra katanya Rasulullah berkunjung ke Masjidil Al-Aqsa? Menurut pemahaman Abu Janda bisa jadi masjid itu haruslah memiliki kubah dan bangunan. Padahal secara bahasa masjid artinya adalah tempat sujud. Di zaman Rasulullah masjid itu tidak harus berkubah dan berbangunan, memiliki toa dan juga ada marmernya. Jadi masjid itu tempat sujud. Sebelum bangunan itu ada, tempat itu sudah ada, Masjidil Haram dan Masjidil Al-Aqsa. Di dalam literasi yang saya baca, tempat-tempat bersejarah karya Hanafi Muhallawi di halaman ke-53-nya, bahkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam perihal masjid yang pertama kali dibangun di bumi. Beliau menjawab Masjidil Haram. Dan kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab Masjidil Al-Aqsa. Bahkan juga di dalam sebuah hadis yang akan saya bacakan berikut ini ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bumi ini semuanya merupakan masjid, tempat sujud, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kalau hadis ini bertemu dengan Abu Janda, bisa jadi Abu Janda akan mengatakan, wah Rasulullah bohong. Kenapa? Kan katanya bumi ini masjid. Kok nggak ada kubahnya besar? Kok nggak ada bangunannya besar? Kok nggak ada marmernya di seluruh bumi? Kok nggak ada toanya di mana-mana? Bahaya kalau memahami Al-Quran dan hadis hanya dari terjemahan saja, tidak mau belajar bahasa Arab dan tidak mau belajar kepada ulama-ulama yang paham bahasa Arab. Bisa terjadi penyesatan berjamaah. Udahlah sesat, menyesatkan lagi. Kemudian tentang pernyataan Abu Janda yang mengatakan bahwa bisa jadi nih ketika dia ditanya, jadi ada kebohongan dong dalam Al-Quran. Al-Quran dibukukan setelah Nabi wafat. Bukan tidak mungkin ada update-update pada ayat yang dilakukan oleh Khalifah pasca Nabi. Maka harus dibuktikan. Apa yang menjadi asumsi dari Abu Janda ini? Karena Allah sendiri mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nazalna zikra wa innahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Abu Janda mungkin tidak pernah paham dan tahu bahwa selama ini umat Islam menjaga Al-Quran dengan cara menghafalkannya. Bukan hanya dari tulisan-tulisan saja. Al-Quran dihafalkan bersambung. Bahkan kiroatnya itu bersambung. Harus tahu dari siapa mendapatkan kiraatnya. Cara bacanya saja harus bersambung kepada Rasulullah SAW dan diriwayatkan secara mutawatir. Banyak orang yang meriwayatkan. Dalam meriwayat mutawatir mustahil ada orang banyak itu bersekongkol untuk kebohongan. Nah, kemudian Abu Janda membuat pernyataan dan dia harus membuktikan pernyataan ini untuk menjadi fakta kebenaran. Kalau tidak, ini hanyalah asumsi atau bisa cenderung kepada fitnah. Allah sudah menantang jin dan manusia, bahkan manusia yang kesetan-setanan untuk membuktikan Al-Quran itu buatan manusia. Dengan cara apa? Buatlah semisal Al-Quran. Tidak pernah ditemukan 1400 tahun lamanya sampai saat sekarang ini ada Al-Quran palsu atau Al-Quran apokrifa. Abu Janda ini muslim gak sih?